Halo semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin. Kayaknya menjelang awal tahun itu dimana-mana musim hujan ya teman-teman ya. Di daerahku aja setengah 4 subuh tadi hujan udah turun deres banget. Ini aja setengah 7 hujan masih rintik-rintik gitu ya teman-teman. Ini aku langsung aja rapi-rapiin sendal, rapi-rapiin elap, masuk-masukin sampah. Tapi aku gak berani masukin sampah ke tempat itu tuh, yang tempat sampah yang di pojokan itu, karena di bawah tempat sampah itu tuh pasti banyak cacing teman-teman ya. Dari bawah plesteran itu tuh cacing tuh pada keluar, apalagi kalau air lagi banyak begini musim hujan ya, kena hujan begini cacing tuh pada keluar. Aku juga nggak paham gimana caranya itu cacing bisa keluar dari plesteran ya. Yang jelas cacingnya itu lumayan besar-besar gitu. Aku tuh agak sedikit geli kalau lihat cacing teman-teman, nggak tahu kenapa dari dulu, dari kecil. Jadi kalau nggak sengaja megang cacing, apa lihat cacing tuh badan berasa gatal-gatal gitu, kayak ada yang gerak-gerak di badan tuh kalau nggak sengaja lihat cacing. Itu nggak tahu kenapa ya, dari kecil aku begitu teman-teman. Oh iya, karena kontrakannya juga di sini nggak ada sekat, jadi kita juga kalau rapi-rapi itu langsung ke teras tetangga juga sekalian rapi ya, karena kan nggak enak juga kalau yang sebelah rapi sebelah kotor gitu kan, sebelah bersih sebelah kotor. Jadi kita sekalian aja langsung rapi-rapi biar bersih semua. Tetangga aku juga yang tinggal di sini semua juga begitu teman-teman. Namanya juga kan kita tinggal di perantauan, kalau kita nggak akur sama tetangga mau sama siapa lagi kan, ibaratnya tetangga itu keluarga kedua kita gitu kan. Dan kebetulan juga nih tetangga aku yang baru pulang kerja, aku tuh ngomong anak dia tuh suami istri kerja gitu kan, jadi anaknya baru satu, terus aku yang ngomong gitu sekalian biar anak aku ada temennya gitu. Nih dia tuh baru pulang kerja dan langsung pengertian nih ya teman-teman, langsung rapihin sampah karena kan dia tahu kalau aku tuh takut cacing. Dia ngerapihin sampah ya, capek-capek juga kan, mumpung biar sekalian rapih gitu kan, mumpung ada yang rapi-rapi teras, dia yang rapihin sampah. Nih dia tuh lagi ngeledekin aku teman-teman, karena tumben-tumbenan pagi-pagi aku udah ngepel teras. Biasanya kan dia apa tetangga aku yang lain yang rapihin gitu, jadi dia ngeledek aku ya, aku ketawa-ketawa aja ya. Ya kita tuh biasa begitu bercanda gitu kan ya, namanya juga sama tetangga gitu kan ya. Kalau kita nggak akur masa mau musuhan sama tetangga, kan nggak enak kan, bener nggak teman-teman? Nih dia juga ngasih martabak manis buat sarapan anaknya, sekalian anak aku juga, karena posisi anaknya tuh ngelanjutin tidur di rumah aku ya, biar dia pagi-pagi tuh pulang kerja sip malam bisa langsung tidur, bisa langsung istirahat gitu kan. Jadi dia nggak keganggu sama anaknya. Udah selesai di luar, aku langsung masuk ke rumah ya, buka gordeng, ngeluarin motor biar nanti sekalian tuh kalau bersih-bersih tuh kalian bersih ya. Ada yang sama nggak kayak aku begitu? Jadi kalau bersih-bersih tuh rapi-rapi, motor pengennya dikeluarin aja biar lega gitu juga kan pandangan, biar rapi juga enak rumah. Ini tuh aku nyimpen motor di depan rumah tetangga ya, karena kalau nyimpen di depan rumah aku tuh nggak bisa, nanti motor tetangga aku nggak bisa masuk karena kan sempit gang ke terasnya. Nah ini aku langsung nyapu nih, mindah-mindahin. Nah itu tuh keranjang tempat mainan anak aku ya. Jadi ada yang sama nggak ibu-ibu seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, kalau rumah udah rapi tuh baru juga rapi, baru juga dipel, tapi nanti anak bangun, begitu anak udah mandi ya berantakan lagi. Ada yang begitu nggak sih teman-teman? Bukan mengeluh ya, cuma ya begitulah ya, kalau udah punya anak, apalagi anak lagi aktif-aktifnya, rumah baru aja rapi tapi belum ada 5 menit udah berantakan lagi. Tapi ya nggak apa-apa rumah berantakan, yang penting kan anak bahagia. Udah gitu lantainya udah disapu dan dipel, jadi anak-anak juga mainin mainannya tuh nyaman ya. Betul nggak ibu-ibu? Ya walaupun kadang lelah, merasa marah karena baru aja rumah rapi tapi udah berantakan lagi. Tapi kan emang dunianya anak itu dunia main, kita juga bisa apa daripada anak sedih kan. Ya udahlah, yang penting udah bersih, lantainya udah rapi, udah aku pel kan, jadi anak juga mainin mainannya seneng, nyaman. Nih aku udah mulai rapi-rapi ke dapur, ngelapin semuanya, dilap meja-meja, kompor-kompor aku lapin.
Nah kain lapnya aku kupruk-kuprukin tuh biar nggak ada debu-debu. Nih nggak tahu nih aku habis ini mau ngapain nih. Oh iya, itu nyapu tuh bawah kompor tuh temen-temen. Nah itu tempat beras nih aku rapihin biar bersih juga kan. Oh iya teman-teman, aku tuh kalau nyapu dari depan ke belakang lebih nyaman begitu aja ya, nggak tahu kenapa. Dari awal pindah ke sini sampai sekarang tuh udah mau 3 tahun nyapu tuh dari depan ke belakang. Tapi kalau tetangga aku yang lain ya begitu, dari belakang ke depan gitu. Lanjut aku ngelap kaca jendela ya teman-teman, dari dalam terus keluar. Oh iya, dan maaf ya teman-teman kalau itu bajunya ganggu pandangan kalian. Soalnya aku tuh belum nemu tempat yang enak buat naro baju, kan naro gantungan baju. Setelah lap jendela, lanjut ngepel lantai ya teman-teman. Ini aku ngepelnya pakai kanebo ya. Soalnya alasannya tuh biar cepet kering aja kan. Soalnya kan di rumah ada anak kecil, kalau misalnya habis dipel lantainya masih basah, kasihan nanti anak-anak nggak bisa nginjek lantai, harus nunggu dulu. Ada juga kan pelan yang kita pel itu bisa langsung kering juga lantainya. Cuma kan itu harganya juga lumayan ya. Untuk saat ini yang ada di rumah kan kanebo, jadi kita pakai kanebo aja, memanfaatkan yang ada. Bener gak teman-teman? Ya begitulah rumah tangga. Alatnya apa aja, yang terpenting kan rumah itu rapi, bersih. Jadi kita tinggalnya juga nyaman. Betul gak teman-teman? Oh iya teman-teman, ini yang megang kamera tuh suami aku. Dia agak sedikit usil sama aku, ngejailin aku. Katanya, badan kamu gede banget kalau di kamera. Ih, ngeselin banget gak sih? Aku sama suami aku tuh sering bercanda teman-teman. Karena kita tuh kebalikannya ya, aku yang gede, suami aku yang kecil. Jadi kalau kita branding tuh kayak angka 10. Ada yang sama gak sih kayak aku? Kayak setelah nikah tuh malah badan aku yang melebar, suami yang mengecil. Oh iya, ini lampunya aku matiin karena anak-anak masih tidur. Anak-anak aku tuh kalau tidur senengnya lampu dimatiin. Oh iya, aku tuh baru punya anak satu. Yang satu lagi tuh adik aku. Nah yang satu lagi tuh anak asuh aku teman-teman. Jadi semuanya ada 3 dan mereka tuh tidur di kasur itu tuh berempetan. Dan kadang kalau malam-malam kita tidur tuh, aku sama anak aku sama adik aku di kasur, suami aku di bawah, dia gelarin itu matras buat tidur. Ya gimana ya, saat ini hanya ada satu kasur, jadi suami aku yang ngalah tidur di bawah matras begitu ya. Ya mau gimana lagi, mudah-mudahan kedepannya kebeli kasur ya kan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah ini tuh aku lagi asik-asik ngepel dapur, mundur lupa kalau aku tuh di belakang tuh nyimpen baskom air pelan. Yuh, malah ketendang sama kaki aku, basah itu semua baju aku yang di belakang. Dasar. Nah lanjut aku ngepel ya. Lanjut aku cuci piring, mulai dari gelas tuh. Cucian piring aku lagi banyak ya. Soalnya dari semalam aku nggak cuci piring, bekas makan malam nggak langsung dicuci. Jadi cucian piring aku pagi-pagi ini udah banyak. Kayaknya cuma aku deh yang nyuci piring di atas WC begini. Soalnya kalau di bawah tuh udah nggak ada tempat ya. Itu jongkokan aja tuh udah aku geserin ke belakang. Soalnya kalau aku jongkok di bawah itu tuh udah nggak bisa, udah nggak muat teman-teman. Kamar mandi di sini ya beginilah, kecil adanya begini. Cuma ya dinikmati aja kan gitu. Ya namanya juga kontrakan ya teman-teman. Apalagi ini kontrakan 3 petak gitu kan. Jadi ya dinikmati aja, disyukuri aja yang ada gitu kan, selagi kita masih tidur dengan nyaman, gak kehujanan, gak kepanasan kan. Bener gak teman-teman? Nah aku udah mulai ngebilas ya, ada gelas-gelas, sendok-sendok, centong, ada mutu juga. Mutu itu tuh yang buat ngulek ya, aku tuh nyebutnya mutu gitu, kayak uncle mutunya Upin Ipin gak sih? Nah aku udah langsung masak nasi nih ya, ambil berasnya dicuci dulu ya teman-teman ya. Langsung masak nasi. Oh iya, nanti jangan kaget ya kalau lihat magicom aku, karena magicom aku tuh udah legend banget ya, dari awal aku nikah sampai sekarang mau 5 tahun. Jadi penutupnya itu nggak rapet kalau nggak ditutupin pakai batu begitu teman-teman. Namanya juga udah legend tuh magicom. Nah ini langsung aku masak ya. Hari ini tuh aku masak lauk jagung muda.
campur ayam suwir gitu ya teman-teman. Bumbunya tuh biasa, kayak biasa, bawang merah, bawang putih diiris-iris, terus dioseng sampai harum, dionsrang begitu tuh ya, sampai harum biar layu, nanti tuh biar enak gitu kan teman-teman kalau bumbunya mateng tuh. Nih, ini tuh aku sambil senyum-senyum begitu ke kamera. Nah, kalau udah mulai layu, udah mulai kecium tuh aroma bawang-bawangannya, masukin aja langsung jagung mudanya. Ini jagung mudanya udah aku cuci bersih, udah aku potong-potong ya. Nah, langsung dimasukin aja, langsung diaduk-aduk lagi sampai dia layu ya, sampai dia mateng, sampai dia layu aja gitu. Nah, daun serang ansreng. Nah, ini tuh aku masak sambil nengokin anak-anak aku ya, ngecekin anak-anak aku udah bangun apa belum. Soalnya kan kalau kegiatan masak-memasak itu kan agak berisik ya, jadi takut anak-anak aku bangun gitu kan. Nah, lanjut masak. Begitu jagung mudanya udah mulai layu, aku masukin tuh ayam suwirnya sebelumnya udah aku ungkep ya, biar mateng, biar enak juga gitu kan. Untuk bumbu masakan ayam suwir jagung muda ini tuh aku cuma pakai garam sama penyedap rasa doang ya. Nah, terus ditambah pakai daun salam sama lengkuas sedikit. Nah, jangan lupa dikasih air ya teman-teman, biar si masakannya itu, si bumbunya itu meresep ya ke jagung muda sama ke ayamnya. Dikarenakan video ini mau segera berakhir, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya sama teman-teman semua. Kalau ada kata-kata aku yang kurang berkenan di hati kalian, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Mohon bimbingannya juga ya teman-teman ya. Apa yang kurang, apa yang salah dari video ke ini, kritik dan sarannya jangan lupa ya tulis di komentar. Karena jujur ini tuh video pertama aku teman-teman. Jadi maaf kalau pengucapan aku tuh masih kaku atau masih salah-salah atau masih belibet. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Jangan lupa kritik sarannya teman-teman. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah.